Tanya bagus banget. Biasanya kalau kita bikin film sebenarnya tidak mencoba untuk berpesan moral, tapi ada yang ingin kita sampaikan. Yang kita sampaikan tadi sudah disinggung juga bahwa kita ingin membongkar pemahaman selama ini kita berpikir bahwa jika ada satu individu yang tentunya seorang anak ya, setiap individu adalah seorang anak. Mungkin ada yang belum pernah jadi orang tua, tapi semua dari kita pernah jadi seorang anak. Jika ada seorang anak yang tidak memenuhi either harapan dari orang tua atau masyarakat, sering kita menyalahkan anaknya saja. Nah, di sini kita mencoba untuk mengingatkan atau mengajak semua masyarakat untuk kembali berpikir, apakah kita bisa dengan gampang memberi label kepada seseorang, bukan cuma kepada seorang anak, tapi juga kepada seorang orang tua. Jadi, bagaimana komunikasi bisa lebih cair gitu antara orang tua dan anak untuk bisa saling memahami tentang ekspektasi dan beban yang mereka panggul ya. Seorang anak juga punya beban. Jadi orang tua mungkin tidak bisa memaksakan kehendak, demikian juga dengan orang tua ke anak. Jadi mungkin itu yang ingin kita sampaikan adalah mari kita membongkar lagi cara berpikir kita yang dengan sangat gampang memberikan label seseorang. Label anak durhaka, label perempuan nakal. Karena kalau kita lihat di legenda Kalamaling Kundang mungkin dengan sangat gampang sebelumnya kita memberikan label kepada individu-individu tanpa kita berusaha untuk memahami apa yang terjadi kepada mereka sehingga situasi tersebut mereka harus jalani gitu. Di semua orang yang ada di legenda Kalamaling Kundang termasuk ke Amak ya. Kenapa Amak seperti itu udah bisa ditarik kesimpulan kan? Kenapa sampai Amak berbuat seperti itu? Demikian juga dengan Alif, Nadine dan semuanya gitu. Di film ini tidak ada villain, tidak ada seorang yang punya predikat baik atau jahat saja. Semua orang memiliki kehidupan yang sangat kompleks. Itu challenge yang coba untuk kita tampilkan. Mudah-mudahan penonton kita semua berpikir bahwa selama ini mungkin kita dengan sangat gampang memberikan judgement kepada orang lain, memberikan label. Ternyata tidak segampang itu hidup mereka. Gitu kali ya. Riset mungkin nanti bisa dilanjutkan sama Raffi sama Kevin dan Alin. Tapi kita riset bukan cuman soal folklore cerita Malin Kundang yang ternyata banyak versi, bukan cuman dari Sumatera Barat aja, termasuk dari Malaysia, bahkan di pulau-pulau lain seperti Kalimantan juga ada yang mirip dengan Malin Kundang. Jadi kita akhirnya berkesimpulan Malin Kundang ini milik bangsa gitu, milik bangsa Indonesia. Mungkin gitu. Yang paling sulit adalah riset psikologi karena harus benar psikologinya. Tapi alhamdulillah kemarin dapat approval dari Ikatan Alumni Psikologi. Ya, gimana mau ditambahkan? Cukup sih, tapi cuma sedikit aja bahwa kalau kita baca terkait riset ya, kalau kita baca cerita Malin Kundang sebenarnya dan berbagai versinya di berbagai tempat ini sebenarnya kan cukup sederhana sebenarnya. Kita bisa baca dalam sekali baca gitu, bahwa ada seorang anak meninggalkan ibunya untuk berusaha hidup yang lebih baik dengan merantau, yang juga menjadi tradisi di berbagai tempat, dan kemudian ketika sudah kaya raya dia berlabuh tak sengaja di kampung halamannya dan ibunya datang menemui dia, dan karena dia sudah di posisi yang berbeda, dia tidak mengakui ibunya karena ibunya masih miskin dan dianggap memalukan gitu. Jadi ceritanya sebenarnya simpel. Jadi dari cerita itu kita basically ambil core-nya saja sebenarnya, yaitu soal durhaka ini. Dan core dari durhaka inilah yang kemudian kami coba explore gitu, untuk membuatnya lebih kaya dan lebih relevan ke zaman sekarang. Ya, dari penulis apakah ingin ditambahkan soal riset psikologi dari karakter legenda Kalamaling Kundang ini? Iya, jadi kalau riset psikologis gitu ya, karakter-karakter kan juga ini kalau kayak tadi Rafki bilang kita ambil core-nya, core dari Malin Kundang itu kan durhaka atau ibu dan anak, hubungan ibu dan anak. Jadi sebenarnya kita juga banyak berbincang-bincang dengan orang-orang di sekitar kita tentang hubungan mereka dengan orang tuanya, dengan hubungan dengan anaknya. Karena kalau misalnya hubungan parenting sekarang aja tuh generasi kita udah beda dengan generasi, kayak misalnya saya jadi seorang ibu, saya bikin salah sama anak saya minta maaf sama anak saya. Tapi kalau orang-orang tua kita zaman dulu kayak lebih nggak kayak gitu ya. Jadi lebih hubungannya lebih lu pokoknya dengerin gue aja, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita mencoba mencari spektrum
hubungan ibu dan anak itu tuh kayak apa sih yang mau kita tampilkan di sini gitu. Ya, thank you, terima kasih. Kita masih ada satu pertanyaan lagi, boleh silakan berdiri, nama,